semuanya never ending story. Apalagi kalau bukan masalah korupsi. Indonesia Corruption Watch telah mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia adalah negara terkorup ketiga Asia Tenggara. Penyakit korupsi merupakan penyakit sosial mental yang mengkristal. Penyakitnya telah meluas segala bentuk lapisan masyarakat, mulai dari lapisan kelas atas sampai lapisan kelas bawah yang menghancurkan sendi persatuan dan kesatuan bangsa. Korupsi menyebabkan keuntungan pribadi, mengakibatkan kesusahan kepada orang banyak. Korupsi menyebabkan keuntungan pribadi, mengakibatkan keuntungan bagi orang banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, melihat dari masalah yang sedang kita hadapi akhir-akhir ini, kami tertarik untuk mengangkat sebuah judul syarat memberantas korupsi menuju kesejahteraan umat. Namun sebagai patokan awal, kami akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 172. Kepada kami persilakan. Dari ayat yang telah dibacakan oleh kami tadi, Allah telah memberikan tuntunan yang jelas dan tegas bagaimana para manusia mencari rezeki dunia. Dalam mencari rezeki dunia, kita harus memperhatikan kehalalan serta keharamannya. Karena mau bagaimanapun, sifat kita tergantung dari apa yang kita makan. Apabila yang kita makan dari perbuatan yang haram, dari hasil yang haram, insya Allah perbuatan kita juga akan menuju kepada perbuatan yang haram. Namun apabila yang kita makan dari perbuatan yang haram, dari hasil yang haram, insya Allah perbuatan kita juga akan menuju kepada perbuatan yang halal. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, berhubungan dengan halal dan haram, pada zaman ini SDM kita hanya terfokus kepada penelitian alam, hanya sering kosong, makanya sering terjadi ketidakseimbangan. Muncul orang-orang yang pintar, tapi saya jauh dari benar. Jangan diambil sebagai fasilitas serta kekuasaan. Rampok. Siapa yang memandang jabatan sebagai fasilitas serta kekuasaan, apalagi memandang jabatan sebagai jalan untuk menjadi kaya, ini cara
Ini adalah sebuah bencana. Ini musibah bagi kita semua. Kita sekarang. Kita perlu lakukan. Kita perlu jalankan. Kita perlu hidup berjalan. Ya, memang. Tapi janganlah sampai agama serta akidah kita terlewatkan. Kalau untuk mencari keuntungan pribadi, keuntungan sesaat, keuntungan jangka pendek, ini yang akhirnya akan menjadi sektor yang tidak baik bagi Islam itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, belum lagi sebut sakit hati kita akibat perbuatan para koruptor, ditambah lagi sakit hati kita akibat supremasi hukum yang tidak tepat sasaran. Hukum di Indonesia mengalami pendegradasian keadilan. Hukum dibuat bagaikan sebilah pisau. Saja betul, tapi tumpul ke atas. Kalau kepada orang miskin, hukum cepat-cepat ditegakkan. Sehingga awalnya masuk sampai bermiliar-miliar, yang menyenangkan aja, Pak. Enggak takut, seumpama sudah kebal dengan hukum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, mau bagaimanapun sekarang ini kita harus berjuang, Pak, melawan korupsi. Oh, jihad melawan korupsi luar biasa. Jihad melawan korupsi luar biasa itu. Karena apa? Lihatlah para koruptor itu. Mau mengumpulkan dari pertimbangan. Tapi dia cuma mengatakan hukumannya tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Hukumannya tidak sesuai dengan apa yang dia korupsikan. Kita perlu berpihak. Karena apa? Kalau tidak kita memberantas korupsi. Kalau korupsi bisa diberantas atau paling tidak bisa dikurangi, kemajuan kesejahteraan rakyat lebih mudah tercapai, pembangunan lebih mudah kita peroleh. Inilah yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 172 yang akan dibacakan oleh Qur'an berikut ini. Walau anna nilai iman sandaran hidup hanya kepada Allah, memiliki amar ma'ruf nahi munkar juga memiliki tentang dalam diri. Ini adalah modal dasar bagi manusia dalam
jangan sampai kita terjatuh ke dalam dunia perkoruptoran. Dengan itu, dengan lantang kami menyatakan, wahai para koruptor, sadarlah, negeri ini akan aman penuh berkah apabila amanah dijalankan dengan seperti untuk itu. Agar korupsi jauh dari Nusantara. Wa'asyur kaum muslimin rahimahullah. Jangan sampai kita jatuh ke dunia perkoruptoran. Jangan sampai ketakwaan utuh di tengah jalan. Jangan sampai kita melenceng dari jalan yang telah diberikan oleh Allah. Biarlah para koruptor, biarlah kaum muslimin tenggorokan. Selama yang halal belum tiba, jangan sampai korupsi jadi pilihan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, saya teringat itu akan pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri China yang bernama Zhou Rongji. Dalam sebuah pidatonya dia pernah menyatakan seperti ini: sediakan sama saya 100 peti mati, yang 99 untuk pejabat yang terbukti korupsi, yang satu lagi untuk saya apabila saya terbukti korupsi. Nah, ini contoh juga. Perhatikan, padahal China negaranya besar, rakyatnya 1,5 miliar. Sekarang korupsi di China sudah mulai bekerja akibat adanya korupsi. Jadi Pak Bu, di penghujung syarat ini saya ingin memberikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, korupsi jelas menghancurkan segi-segi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, kita perlu berjihad Pak melawan korupsi ini. Dan yang ketiga Pak Bu, tentunya sikap amal ma'ruf nahi mungkar harus kita jalankan dalam kehidupan agar kita tidak terjatuh ke dalam dunia perkoruptoran. Cukup sekian pencerahan yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.